Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil materi kami dengan judul Annelida. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kami. Yang pertama itu ada saya, nama saya Kadir. Terus yang kedua ada Fitri Wulandari. Yang ketiga ada Lisda Mayanti. Yang keempat ada Hikmah Nurafiah. Yang kelima ada Susantri dan terakhir ada Lisnawati. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Annelida, pengertian dari Annelida. Annelida yaitu kelompok hewan dengan bentuk tubuh seperti cincin, gelang atau ruas-ruas. Istilah Annelida berasal dari bahasa Yunani dari kata analus yang berarti cincin dan oidos yang berarti bentuk. Jadi Annelida adalah cacing dengan tubuh bersegmen tripoblastik dengan rongga tubuh sejati, hewan stoslomata, dan hewan ini juga bernafas melalui kulit. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya persilahkan untuk saudari Fitri Wulandari menjelaskan tentang ciri-ciri Annelida. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari. Jadi saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri Annelida. Annelida memiliki tubuh silindris memanjang dan berruas-ruas atau bersegmen yang disebut metamer atau somit. Setiap segmen berisi satu ruang yang bentuknya kurang lebih sama. Hal ini menyebabkan pembagian rongga tubuh, sistem saraf, sistem sirkulasi darah, dan sistem ekskresinya metamerik. Permukaan tubuh dilapisi kutikula tipis yang terletak di atas epitelium. Pada beberapa spesies, permukaan tubuhnya dilengkapi seta berkitin kaku yang berfungsi sebagai alat gerak. Dinding tubuh dilengkapi otot sirkuler dan longitudinal yang berkembang dengan baik. Memiliki satu segmen praoral yang disebut prostomium. Annelida sudah memiliki rongga tubuh yang sebenarnya. Oleh karena itu, Annelida dianggap memiliki hubungan yang dekat dengan arthropoda. Misalnya Periatus, rongga tubuh biasanya lebar, berisi cairan yang mengisi ruang antara lapisan somatik dan splanknik dari mesoderm. Bagian dalam rongga tubuhnya dilapisi oleh sel epitel selomik, sehingga saluran pencernaan pada Annelida sudah terpisah dari dinding tubuhnya. Saluran pencernaan lengkap berbentuk tabung, terdiri atas mulut, usus, dan anus. Itulah materi yang dapat saya jelaskan tentang ciri-ciri Annelida. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya, Lisda Mayanti. Perkenalkan, nama saya Lisda Mayanti. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Fitri Wulandari. Adapun materi yang saya ingin sampaikan yaitu habitat Annelida. Cacing tanah hidup di dalam liang dalam tanah yang lembab, subur, dan suhunya yang rendah. Pada siang hari, cacing ini tidak akan keluar ke permukaan kecuali setelah hujan yang mengenangi liang itu. Mereka akan keluar terutama pada pagi hari setelah hujan. Dalam keadaan normal, mereka akan keluar atau muncul ke permukaan pada malam hari. Dan dalam keadaan dingin atau kering, mereka akan masuk ke liang kembali. Seringkali sedalam 8 kaki atau kurang lebih dari 240 cm. Dan dalam keadaan ini seringkali cacing ditemukan terdapat melingkar bersama-sama dengan di atasnya terdapat lapisan lendir tercampur dengan tanah. Mungkin itu saja materi yang saya ingin sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Nurafiah dan saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu sistem reproduksi pada Annelida. Annelida berkembang biak secara seksual dan aseksual. Perkembangbiakan secara seksual yaitu di mana dalam satu Annelida mempunyai 2 alat kelamin, yaitu betina dan jantan atau bersifat hermafrodit. Meskipun Annelida bersifat hermafrodit, tetapi
individu tetap melakukan perkawinan silang dengan cara mempertukarkan sperma untuk membuahi sel telur. Kemudian perkembangbiakan secara aseksual dilakukan dengan cara fragmentasi atau pemutusan sebagian tubuhnya. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Susantri. Di sini saya sebagai pemateri kelima yang membahas tentang materi klasifikasi Annelida. Annelida yaitu filum luas yang terdiri dari cacing bersegmen dengan sekitar 15.000 spesies modern. Antara lain cacing tanah dan lintah. Filum ini ditemukan di sebagian besar lingkungan basah seperti air tawar dan di laut. Panjang anggotanya mulai dari di bawah 1 mm sampai 3 meter. Annelida dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Polychaeta, cacing berambut banyak, Oligochaeta, cacing berambut sedikit, dan Hirudinea. Yang pertama, Polychaeta. Polychaeta dalam bahasa Yunani poly, yang artinya banyak. Chaetae, rambut kaku, merupakan Annelida berambut banyak. Tubuh Polychaeta dibedakan menjadi daerah kepala atau prostomium dengan mata, antena, dan sensor palpus. Polychaeta memiliki sepasang struktur seperti dayung yang disebut parapodia tunggal atau parapodium pada setiap segmen tubuhnya. Fungsi parapodia adalah sebagai alat gerak dan mengandung pembuluh darah halus sehingga dapat berfungsi juga seperti insan untuk bernapas. Yang kedua, Oligochaeta. Oligochaeta dalam bahasa Yunani oligo, yang artinya sedikit. Chaetae, rambut kaku, yang merupakan Annelida berambut sedikit. Oligochaeta tidak memiliki parapodia, namun memiliki seta pada tubuhnya yang bersegmen. Contohnya, Oligochaeta yang paling terkenal adalah cacing tanah. Jenis cacing tanah antara lain adalah cacing tanah Amerika, cacing tanah Asia, cacing merah, dan cacing tanah raksasa Australia. Yang ketiga, Hirudinea. Hirudinea merupakan kelas Annelida yang jenisnya sedikit. Hewan ini tidak memiliki arapodium maupun serta pada segmen tubuhnya. Panjang Hirudinea bervariasi dari 1 sampai 30 cm. Tubuhnya pipi dengan ujung anterior dan posterior yang meruncing. Pada anterior dan posterior terdapat alat pengisap yang digunakan untuk menempel dan bergerak. Sebagian besar Hirudinea adalah hewan ektoparasit. Pada permukaan tubuh inannya adalah vertebrata dan termasuk manusia. Hirudinea parasit hidup dengan mengisap darah inannya, sedangkan Hirudinea bebas hidup dengan memangsa invertebrata kecil seperti siput. Terima kasih, demikianlah materi yang saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Lisnawati. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Saudari Susantri. Baik, materi selanjutnya yaitu peranan Annelida. Peranan Annelida ada yang menguntungkan dan ada juga yang dapat merugikan. Adapun peranan yang menguntungkan diantaranya yaitu yang pertama, sebagai makanan manusia. Karena cacing memiliki sumber protein yang berpotensi dimasukkan dalam bahan makan manusia seperti halnya daging ayam dan sapi. Yang kedua, sebagai makanan ternak. Cacing tanah dimanfaatkan sebagai makanan ternak, misalnya unggas, udang, kodok, dan ikan. Yang ketiga, sebagai bahan baku obat. Cacing tanah dipercaya dapat meredakan demam, menurunkan tekanan darah, menyembuhkan bronkitis, rematik sendi, sakit gigi, dan tipus. Yang keempat, sebagai bahan baku kosmetik.
Cacing tanah diolah untuk digunakan sebagai pelembab kulit dan bahan baku pembuatan lipstik. Yang kelima, untuk obat luka. Lintah digunakan untuk membersihkan nanah pada luka yang telah terinfeksi. Dan yang keenam, untuk transfusi darah. Hirudin bermanfaat menyimpan darah untuk keperluan transfusi darah. Adapun peranan Annelida yang merugikan yaitu dapat menimbulkan penyakit cacing perut, cacing pita, cacing hati, cacing kremi, cacing tambang, dan juga dapat menyebabkan anemia. Sekian dari saya, terima kasih.